Kali ini saya akan membahas penerima-penerima bansos khususnya PKH yang udah lebih dari 9 tahun. Ada kan? Ada dong. Coba perhatikan di lingkungan kita. Ada tuh yang nerima bansos dari anaknya baru lahir sampai sekarang anaknya udah SMA, atau dari anaknya SD sampai sekarang anaknya bahkan udah menikah, udah punya cucu, masih menerima bansos. Nah, yang seperti ini yang harus didata kembali oleh petugas maupun dari desa RT RW-nya. Apakah masih tetap miskin? Udah nerima bansos puluhan tahun gitu ya. Nah, kalau memang tidak ada perubahan, nah mungkin ada faktor lain yang harus dianalisis. Jadi, para penerima manfaat yang lebih dari 9 tahun, bahkan seharusnya lebih dari 6 tahun aja udah harus dievaluasi. Nanti akan ada program resertifikasi, pendataan kembali. Kira-kira masih layak atau tidak, masih ada kategori atau tidak ya. Jangan-jangan anaknya udah lepas semua, udah tidak ada komponen, ternyata masuk lagi komponen lansia. Nah, itu biasanya faktor yang menyebabkan bansosnya tidak putus-putus. Kalau secara kekayaan, memang bansos itu nggak buat kaya. Jadi jangan mikir saya nggak mau keluar dari bansos, kan masih miskin Bu, belum kaya. Bansos nggak buat kaya. Jadi saya tekankan kembali, kalau menunggu kaya dari bansos nggak bisa. Makanya PKH itu ada pendampingan, adanya kegiatan belajar mengajar dalam artian P2K2 ya. Jadi ada peningkatan kemampuan keluarga. Nah, itu yang dilakukan oleh pendamping. Di situ diajarkan modul ekonomi, salah satunya untuk pemberdayaan agar ibu-ibu itu bisa mengolah ekonomi keluarganya dengan baik. Ada modul pendidikan dan pengasuhan anak, agar anak yang diasuh itu anak-anak yang menerima bantuan, yang dibantu ke depannya itu jangan diwariskan jadi KPM. Banyak tuh yang mengusulkan gini, anak saya udah menikah Bu, boleh nggak gimana caranya biar bisa dapat PKH? Aduh, pertanyaan seperti itu miris ya. Harusnya kita dapat PKH, anak kita jangan dapat PKH lagi. Minimal dia berubah walaupun hanya tamat SMA. Tapi kalau pintar atau kalau dia mumpuni, tamat SMA itu bisa kuliah, mengakses layanan bidik misi dan sebagainya, KIP kuliah, ada semua. Jadi artinya sebenarnya penerima manfaat PKH ini diharapkan difasilitasi oleh pemerintah sedemikian rupa. Jadi himbauan saya kepada penerima-penerima manfaat, baik yang udah lama maupun yang baru, banyak sekali program-program yang bisa diakses dan jangan abadi di penerima manfaat bantuan sosial PKH itu. Misalnya yang usia 40 tahun ke atas atau masih produktif, belum lansia gitu. Ada program pemberdayaan, manfaatkan itu. Kalau sudah ada kemajuan, potensi dan sebagainya bisa diperhatikan. Nanti ada istilahnya PENA, Pahlawan Ekonomi Nusantara, pemberdayaan bagi penerima manfaat. Ada sekolahnya, ada pelatihannya. Ibu-ibu diberikan pelatihan bagaimana cara mengembangkan usaha kecil. Jadi jangan mikir saya keluar dari PKH itu kalau saya udah kaya. Mimpi, dapat bantuan itu nggak akan bisa buat kaya. Bantuannya berapa? Anak SD cuma 100 lebih, satu kali terimanya per 3 bulan atau per 2 bulan gitu. Anak SMA-nya cuman berapa? Nggak akan cukup buat kaya, karena ini bantuannya untuk komponen, untuk anak-anaknya, bukan untuk sampai kita kaya. Tapi yang diharapkan itu adanya perubahan pola pikir. Jadi yang kemarin itu mengharapkan bantuan, sekarang mungkin ibu-ibu udah bisa dengan potensi yang dimiliki itu bisa mengembangkan diri. Jadi akhirnya bisa lepas dari bantuan sosial. Ada giliran bagi yang lain-lain di belakang kita yang sering komen, kok saya nggak pernah dapat sih bantuannya. Nah, sebenarnya ada gilirannya kalau seandainya kuotanya 10 juta, ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, harapan saya ibu-ibu penerima manfaat atau jika itu bapak-bapak bisa secara sukarela nanti keluar dari kepesertaan kalau ada perubahan pola pikir, pola hidupnya, kemudian mungkin udah bisa berdaya, berdikari, nah bisa keluar dari penerima bantuan. Nggak perlu nunggu sampai 9 atau 10 tahun gitu ya, supaya bantuan sosial itu benar-benar bermanfaat. Ambillah ilmunya, jangan ambil uangnya aja, uangnya tidak seberapa, oke?